Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot biasa dipilih ketemu. Hari ini aku mau bacain tema tentang jodoh. Sepertinya yang menarik itu adalah apakah saya sudah mengenal jodoh saya. Artinya mungkin kalau ini hampir banyak pertanyaan yang suka di reading private aku ya, suka teman-teman yang mungkin belum menikah suka bertanya, Mbak Fit, sebenarnya jodoh aku tuh sudah kenal atau belum sih? Nah itu dia, bolehlah kita intip sedikit gitu kan, kira-kira apakah saya sudah mengenal jodoh saya. Nah kita akan temanya seperti itu, tema yang mungkin secara umum itu selalu aku dengar insya Allah di private reading aku ya. Mungkin teman-teman yang mungkin masih single jadi lebih banyak pertanyaannya seperti itu gitu. Jadi kita akan kocok dulu kartu, tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Sama jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Nah, sekarang aku akan mulai kocok kartu aku. Nah, sekali lagi temanya, apakah saya sudah mengenal jodoh saya? Oke. Sebentar, Pak. Ini keseribet. Saya bersihin dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku tebar dan aku akan pilih, dimulai dari nomor 1 dulu ya. Apakah saya sudah mengenal jodoh saya? Teman-teman bayangin gak ya, sebenarnya sih boleh lah kalau memang teman-teman punya gebetan gitu, boleh lah dia jodoh teman-teman atau bukan ya, tapi ya mungkin ini secara general aja sih, bebas ya, mau mau membayangkan atau tidak, mungkin saya sih bilang bebas. Yang penting satu hal, fair ya, dan kalau udah pilih nomor 1 ya udah nomor 1 aja gitu, jangan digonta-ganti nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu, karena biar ibarat kata jawabannya akurat gitu, akurat di hati teman-teman maksudnya. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Oke, sebentar. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan ya teman-teman ya. 20 detik dimulai dari sekarang, monggo. Oke, sudah, baiklah. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku mulai bacain nomor 1. Apakah sudah mengenal, apakah saya sudah mengenal jodoh saya? Wow, pekerjaan yang menyenangkan, uang, dan jatuh cinta. Oke, kalau aku lihat nomor 1 ini lebih kecenderungan secara tidak langsung pernah lihat atau pernah kenal, tapi tidak intens untuk kenalnya, cuma tahu doang, kayak kayak saat teman-teman lagi berkunjung ke lokasi pekerjaan A, entah itu cabang lain atau misalnya entah itu apa namanya perusahaan lain, kayak misalnya kita ibarat kata kayak sekolah deh, studi banding gitu. Nah jadi di sini secara tidak langsung teman-teman pernah lihat, tapi mungkin tidak pernah yang spesifik kenal atau tidak pernah yang spesifik dekat, tapi aku lihatnya adalah teman-teman sudah pernah lihat dan sudah mungkin tahu, tapi cuma sebatas tahu gitu kan, tidak yang intens, tidak yang apa namanya kenal banget gitu, enggak, tapi teman-teman lebih kecenderungan tahu, karena memang kartu aku 2 ini menunjukkan lebih dari sisi pekerjaan. Jadi gambarannya itu adalah, kalau aku baca lebih ke arah kayak lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, entah itu saat teman-teman mengunjungi satu perusahaan, yaitu perusahaan teman-teman sendiri tapi beda cabang,
atau memang dari lingkungan sekitaran teman-teman tempat bekerja. Misalnya contohnya teman-teman bekerja di sebuah gedung A. Nah, gedung A itu ada misalnya 10 kantor, 10 perusahaan di setiap lantainya. Nah, dari 10 perusahaan itu adalah yang nyangkut di perusahaan, salah satu perusahaan itu ya teman cuma tahu oh itu gitu kan, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah dekat gitu loh, dan nggak pernah bertegur sapa juga, cuma sekedar tahu doang gitu. Nah, cuma pada akhirnya ada sesuatu hal yang kalian dipertemukan dalam sebuah pekerjaan. Artinya pekerjaan itu adalah ada sesuatu hal yang kalian dipertemukan, kecenderungan ke arah pekerjaan. Misalnya contohnya gini, contohnya itu adalah saat teman-teman tiba-tiba disuruh atasannya teman-teman untuk masuk ke perusahaan lain, yaitu perusahaan si A gitu kan, si C misalnya gitu kan. Nah, si C itu ternyata ada sosok dia gitu, sosok dia itu yang teman-teman yang cuma tahu doang. Pada akhirnya kalian berkenalan, ada gayung bersambut, mungkin awal mula dari segi pekerjaan, karena kedepannya ada kartu jatuh cinta. Berarti aku membacanya gambarannya orang yang nantinya bisa lebih dekat dengan teman-teman itu adalah orang yang masih di sekitaran teman-teman. Sekitaran teman-teman tuh dalam arti adalah dari lingkungan pekerjaan lah kah, atau lingkungan tetangga juga bisa aja loh, tetangga tapi teman-teman nggak tahu. Misalnya contohnya gini, contoh lagi, kalau tadi kan aku membaca di segi lingkungan pekerjaan. Nah, ini lingkungan rumah. Misalnya teman-teman rumahnya nomor blok A, blok A1. Nah, tiba-tiba di blok A5 itu ada kos-kosan. Nah, di kos-kosan itu kos-kosan terima misal khusus cowok gitu kan. Nah, ternyata dia ngekos di situ karena kerjaannya dia mungkin di daerah, misalnya daerah Solo misalnya kayak gitu. Nah, jadi ya karena dia ngekos di situ ya cuma ketemu ya say hey. Kalau misal kamu lagi nyapu, dianya lewat bisa berangkat kerja atau pulang kerja pasti negor monggo gitu. Nah, jadi istilah kasarnya ada juga dari lingkungan tempat tinggal kamu, walaupun itu bukan, ibarat kata bukan tetangga asli. Bisa aja teman-teman yang mungkin anak-anak yang ngekos, atau memang juga atau saudaranya dari tetangga kamu, atau saudaranya dari teman kamu gitu. Jadi istilah kasarnya lingkungan di sekitaran kamu, tapi kamu belum pernah tahu dia dan belum pernah ngerti dia atau ngobrol dengan dia. Cuma memang aku nangkepnya itu adalah disitulah awal mulanya mungkin ada chemistry cinta gitu, ada permulaan cinta yang insya Allah timbul, karena memang aku lihatnya juga sebuah pekerjaan sebuah permulaan baru sedang dimabuk cinta. Biarkan dirimu bergerak oleh orang lain gitu, orang lain dan pekerjaan atau perusahaan. Berarti kan biarkan dirimu bergerak oleh orang lain itu adalah ya udah ngalir aja gitu ya. Pada akhirnya nggak sengaja ketemu, ternyata dah nyari muter-muter, ternyata mungkin jodohnya masih di sekitaran sini gitu. Cuma ya pasti aku lihat sih seperti itu ya, memang paling agak kuat sih memang lebih kecenderungan ke arah ini, ke arah pekerjaan. Maksudnya artinya adalah gambaran jodohnya itu masih dekat dengan ruang lingkup pekerjaan aku lihatnya. Cuma ya memang di sini teman-teman harus mau berani membuka hati ya, karena memang posisinya juga itu adalah lebih lebih cenderung menjalaninya dengan ya enjoy ya, walaupun awal-awalnya jangan banyak yang tahu deh, gue nggak enak nih kalau misalnya kerjaan maksudnya punya pasangan ternyata dalam satu ruang lingkup. Apalagi kalau misalnya anak itu kos-kosan di blok A5, kamu tinggalnya di A1 gitu kan, kayaknya nggak enak nanti apa kata tetangga, atau nanti orang itu dengar tentang sifat asli kamu atau gimana. Jadi kamu yang kayak agak-agak yang risih juga gitu kalau orang tahu. Jadi ya aku sih nangkepnya seperti itu. Tapi ya insya Allah kira-kira gambarannya akan seperti apa ya. Aku lihatnya sih gambaran sosok jodohnya itu adalah bertemunya secara tidak langsung di dalam, sekali lagi, ruang lingkup pekerjaan ataupun ruang lingkup kehidupan kamu di dalam bersosial dengan tetangga. Aku lihatnya kayak gitu, nomor 1. Untuk nomor 2, apakah aku sudah mengenal jodohku? Oke. Aku baca sepertinya sudah. Secara tidak langsung aku baca nomor 2 ini sepertinya sudah. Kalau aku tangkap adalah karena di sini kalian pernah ngobrol. Sepertinya sih ini bisa dibilang mantan, atau bisa dibilang kamu kenal nih sama dia, atau itu teman kamu sendiri. Karena gini, teman tuh dalam arti luas ya, bisa teman kamu pribadi, atau teman dulu dikenalin sama
keluarga atau teman atau sahabat gitu. Jadi ya bisa dari teman ke teman gitu loh. Cuma masalahnya aku takutkan itu adalah apa namanya, orang ini tuh bukan serius ya. Aku bacanya sih orang ini takutnya punya yang lain juga nih selain kamu. Karena gini loh, karena yang aku tangkap adalah ada kartu kompromi dengan kamu dan dia meniatkan untuk baiknya tuh adalah ya aku pengen serius sih sama kamu, ada pengen ke arah pernikahan, tapi di balik itu semua dia masih suka enjoy enjoy kesana kemari gitu loh. Istilah kasarnya enjoy yang kayak apa ya, bukan ngelakuin sesuatu hal yang tidak baik ya, tapi ya udahlah, walaupun udah ada deket tapi gue ini aja nyantai aja gitu loh. Jadi ya apa ya, aku lihat ya, jadi ya apakah kamu sudah mengenal jodohmu? Ya aku lihat sudah, cuma memang hubungan di awal itu ya cuma hubungan sebatas temen, ya udah jalanin aja gitu kan. Tapi ini bukan mantan ya, bukan harus diartikan mantan ya, tapi memang udah jalanin aja. Hanya saja dalam proses perjalanan itu belum ada komitmen 100%, sehingga apa ya, sehingga dari sosok teman-teman sendiri kayak ngerasa ini sebenarnya gue gimana gitu loh. Tapi yang aku tangkap sih, orang itu, sosok dia itu adalah sosok sedang menghabiskan sisa-sisa jiwa kenakalannya dia di masa muda. Jadi sebelum dia mematokkan untuk keseriusan, dia udahlah, gue habisin dulu lah sisa-sisa nakal gue gitu. Terus aku juga lihat emang bagusnya sosok dia itu, walaupun mungkin kita bisa bicara dia agak-agak playboy atau mungkin belum bisa komitmen, tapi bagusnya adalah dia niat untuk mencari pasangan hidup, karena dia juga pengen hidupnya lebih baik dan lebih tertata gitu. Mungkin dia berpikir kalau gue punya pasangan, punya suami, atau gue punya istri, setidaknya gue hidup gue lebih beratur, lebih ada yang ngurusin gitu daripada gue dengan posisi sendiri seperti ini gitu. Cuma yang aku lihat sih memang kamu kenal dengan orang itu, aku lihatnya. Cuma insya Allah sih dia bukan, maaf ya, bukan suami orang atau istri orang ya. Cuma yang aku lihat memang dia single sepertinya, dan cuma jiwa-jiwa playboynya atau playgirlnya tuh masih ada, sehingga dia masih meminta kamu untuk udahlah jalanin aja, nggak usah terburu-buru gitu. Cuma ya tetap sih di sini harus pakai insting dan feeling. Hanya saja memang yang aku lihat ruang lingkupnya itu memang ya ruang lingkup yang sudah kamu kenal sih untuk gambaran pasanganmu ini gitu. Dan aku juga lihat di sini sih, saat kamu juga menjalani sama dia, insting kamu juga kuat gitu, insting teman-teman juga kuat ya. Notabene kok gue ngerasa ada yang beda ya dengan dia, apa memang ada garis jodoh gitu. Jadi sebenarnya tanpa disadarin teman-teman sudah apa ya, sudah berpikir seperti itu dan sudah ngerasain kayak apa iya ya nanti gue jodohnya dia gitu ya. Walaupun apa ya, sudah pernah kenal lama tapi baru intens komunikasi saat ini, tapi kok ada kayak ngerasa ada jalan, walaupun jiwanya dia tuh jiwa masih berpetualang gitu. Walaupun balik lagi berpetualang, dia pun tetap akan memilih seseorang untuk menjalani apa ya namanya, komitmen kehidupan dengan dia. Hanya saja sekali lagi ya, memang aku lihat dari kartu aku, apakah saya sudah mengenal jodoh saya? Gambaran saya sudah, dan ibarat kata ada kemungkinan juga apa namanya, sudahnya juga itu dalam proses gitu kan. Dan kamu tidak langsung instan untuk menjalani dengan dia gitu. Jadi ya tetap ada proses, tetap ada mungkin air mata, karena mungkin jiwanya dia sedang mau menyelesaikan kehidupannya dia di masa lalu gitu. Jadi ya aku lihat insya Allah jodoh kamu sudah kamu kenal. Aku lihat ya, bahkan mungkin sudah ada sedikit komitmen walaupun belum menjalani seutuhnya, aku lihatnya. Tapi ini tidak diwajibkan harus diartikan mantan ya nih teman-teman ya. Nomor 2 ya, hanya lebih kecenderungan mungkin kamu sudah dekat dengan dia, tapi untuk omongan ke arah pernikahan masih apa namanya, masih bukan jauh ya, masih pelan-pelan adanya gitu. Aku lihat nomor 2 nih teman-teman. Nah sekarang nomor 3. Oke. Oh, kayak kalau untuk nomor 3, apakah aku sudah mengenal jodohku? Aku baca sudah ya, aku lihat ya. Sudahnya karena apa? Karena memang dia sudah melakukan pendekatan nih. Dia sudah melakukan pendekatan, dan dalam proses pendekatannya itu aku lihat dari kartu aku apa namanya, istilah kasarnya proses pendekatan itu ya memang, misalnya contohnya nih, aku lagi dideketin sama seseorang. Nah jadi saat aku dideketin sama seseorang itulah apa namanya, ternyata nggak sengaja dia itu adalah jodohku gitu. Karena memang kedepannya di sini ada tulisannya komitmen, dan ada tulisannya untuk beranjak untuk apa, lebih serius juga untuk mencari rezeki dan bertanggung jawab. Jadi artinya adalah sosok dia ini adalah sosok yang memang sudah niat untuk
berkomitmen. Saat dia bertemu dengan kamu, dia memberanikan diri untuk ibarat kata menyatakan perasaannya sama kamu. Dan aku juga lihat sih niatannya dia beneran nih, niatannya dia beneran. Jadi niatannya dia adalah, kamu mau nggak nungguin aku setahun gitu. Paling tidak dalam proses setahun itu adalah kita dalam proses pengenalan, penjajakan, mungkin ada unsur lamaran, karena aku juga pengen serius sama kamu nih. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini, dia juga pengen apa ya, punya lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, di sisi lain ada rasa tanggung jawab sama dia. Jadi ya memang aku lihat ya, apakah kamu sudah mengenal jodohmu? Aku bilang sudah, bahkan sedang dalam proses menjalani sebuah hubungan untuk langkah kedepannya akan seperti apa. Ya balik lagi, mungkin komitmen kalian berpacaran, komitmen kalian juga saling mengenal satu sama lain gitu. Hanya saja memang apa ya namanya, proses-proses perjalanannya itu pelan-pelan. Dan bagusnya dia juga saat proses berkenalan dengan kamu, dia itu tenang, telaten, yang nggak gerasak gerusuk, yang nggak yang kayak cengengesan juga, tapi malah bikin kamu penasaran, ini orang gimana sih, suka nggak sih sama gue, kok kayaknya dia maju mundur maju mundur maju mundur gitu. Tapi ya memang mungkin itu caranya dia menjelaskan sama kamu tentang langkahnya dia ya. Jadi ya aku lihat dia kayak mencontohkan ke kamu itu, ini loh saya lagi ada kerjaan saya seperti ini, dan insya Allah saya pengen punya lapangan pekerjaan buat orang lain, mungkin lapangan pekerjaan itu saya akan lakukan ini gitu kan. Jadi dia kayak menjelaskan juga sama kamu sembari pendekatan sama kamu, ini loh rasa tanggung jawab saya terhadap nantinya pasangan saya ya, saya nggak mau cuma ibarat kata memberikan pasangan saya ya cukup gitu kan, saya kalau bisa lebih dari cukup gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu daya tariknya dia yang menghampiri pikiran kamu, sehingga kamu kayak, oh iya ya, ini orang kok ini ya pikirannya baik, pikirannya dewasa, dan pikirannya juga mau untuk melangkah ke depannya. Tapi ya pasti aku lihat di kartu aku ini memang kelihatannya sosok jodoh kamu itu adalah memang yang sudah kamu kenal, dan mungkin saat ini sedang kamu jalani ya. Walaupun kita tidak tahu kedepannya seperti apa, kan ini hanya fun reading ya, hanya hanya kita melihat dari ya unsur manusia aja deh. Tapi kan segala mutlak jodoh kan tangan Tuhan ya gitu, sekali lagi. Jadi ya alhamdulillah dalam proses ada rasa tanggung jawabnya dia, dan mungkin dalam proses menunggunya itu juga aku lihat sih walaupun banyak hambatannya, tapi alhamdulillah sih nggak ada masalah. Cuma aku kadang gini loh, agak gregetan dan gemes juga, takutnya hambatannya dari kamu nih teman-teman. Artinya adalah dalam proses menunggu kamunya takutnya malah melalang buana, dalam arti adalah ya kadang takutnya suka bohong sama dia, misalnya bilang pulang kerja lembur gitu kan, tapi ternyata kamu sekalian nongkrong gitu kan. Ya walaupun kamu tahu niat kamu nongkrong itu misalnya untuk sekedar merefreshkan otak, tapi kan mungkin butuh kejujuran juga terhadap dia. Nah ini takutnya teman-teman nih yang pilih nomor 3 takutnya kurang jujur. Cuma yang pasti sih orangnya insya Allah baik ya, dan niatan dia itu serius, karena memang yang aku lihat dia seperti sekarang sedang menjalani atau telaten untuk pendekatan sama kamu. Terus dia menceritakan dengan segala bentuk aktivitasnya dia, dan menunjukkan rasa tanggung jawabnya dia sama kamu ya. Semoga aja dilancarkan niatnya dia, dan jodoh apakah kamu sudah mengenal jodohmu? Aku jawab iya, dan orangnya mungkin yang terdekat saat ini yang sudah kamu jalani atau sedang kamu jalani. Itu aku lihat nomor 3. Nah yang terakhir aku lihat nomor 4. Wow, apakah kamu sudah mengenal jodohmu? Aku baca sepertinya sudah ya, aku lihatnya ya. Dan ini sih agak sedikit ekstrim sih kalau aku lihat nomor 4. Mungkin ekstrimnya gini, kamu sudah mengenal jodohmu karena gambar kartu aku kamu ada unsur sakit hati nih. Mungkin artinya adalah kamu pernah tahu dia, tapi ternyata ada ada masalah yang membuat kalian jadi kayak renggang, dan pada akhirnya mungkin putus cinta. Ternyata ada kesempatan balik lagi gitu. Jadi aku lihat sih, apakah kamu sudah mengenal jodoh kamu? Sudah, pasti sudah. Siapa sih gambarannya? Aku sih masih membaca orang, sosok itu mantan, atau sosok itu pernah entah kamu tolak atau kamu gantung. Aku lihatnya karena memang dari kekuatan religinya dia, dari doa-doanya dia, ini insya Allah bukan magic ya, bukan unsur magic ya, tapi kekuatan doa-doanya dia. Disitulah kayak ada unsur di mana si dia ini ya memang meniatkan sekali untuk menjalani hubungan sama kamu gitu ya. Walaupun aku lihat dia pernah kecewa sama kamu, pernah sakit hati dengan sikap kamu, tapi tidak
membuat hatinya dia berhenti untuk mengejar kamu. Bahkan dari gambaran batu aku, dia ada niatan serius gitu. Tapi aku lihat juga di sisi kartu aku nomor 4 ini, aku nangkepnya juga di sini ada unsur ya. Memang sih dia ini kadang masih ada unsur nggak pede masalah keuangan. Mungkin itu sempat sih yang terjadi di antara kamu dan dia. Tapi ya insya Allah seiring berjalannya waktu, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan mungkin ibadahnya dia juga, ya Allah ngasih rezeki yang baik juga buat dia. Hanya saja memang kamunya di sini kayak masih mau membuka hati dan masih kayak mau udahlah, aku nggak tahu jodoh, aku pengen jalanin aja gitu. Karena mungkin takutnya juga kan apa ya, ada sedikit keributan, ada sedikit juga ketidaksetujuan ya. Walaupun aku lihat insya Allah ketidaksetujuan itu tidak ada masalah, tapi takutnya ada unsur ketidaksetujuan. Cuma ya pasti si sosok dia ini memang berusaha untuk mengambil hati kamu dengan cara doa, dengan cara memberikan efek-efek edukasi yang positif, efek-efek yang positif juga untuk masa depan kamu, untuk pola pikir kamu. Sehingga itu caranya si dia untuk mengambil atau apa ya, mengganggu otak kamu gitu. Walaupun aku lihat dia sempat sedikit kecewa dan patah hati, mungkin dulu pernah kamu tolak, atau mungkin dulu juga ibarat kata omongannya dia tidak sedewasa sekarang, makanya kamu kayak ngerasa oh ini coba deh gue pertahankan lagi. Tapi sekali lagi ya tidak ada unsur magic ya kalau aku lihat dari sini. Jadi ya memang sosok si dia ini mau mempertahankan karena memang dia ada rasa suka sama si kamu, walaupun kamu pernah secara tidak langsung nyakitin dia, atau mungkin ada kata-kata yang kasar terhadap dia sehingga dia pernah sakit hati sama dirimu. Tapi ya alhamdulillah kedepannya tidak terlalu ada unsur sakit hati gitu. Cuma ya si dia dan kamunya juga sama-sama untuk saling mengenal tuh dalam arti bukan sekarang sudah kenal jadi udah bebas aja, enggak, tapi mengenal untuk apa sih langkah-langkah kedepannya seperti apa. Coba deh gue uji sesekali dia, gue kenalin sama teman-teman gue saya yang cewek-cewek gitu kan, dia ganjen gak, nah gitulah, adalah hal-hal seperti itu. Tapi ya memang itu apa ya namanya, cuma untuk mengenalkan aja gitu, tidak ada unsur yang gimana-gimana gitu. Cuma ya insya Allah, apakah aku sudah mengenal jodohku, aku baca sudah. Dan orangnya siapa, mungkin aku bisa bilang dulu orang yang suka sama kamu tapi mungkin kamu belum bisa terima dia, atau itu mantan pacar kamu yang kalian berpisah. Ya memang di sini ada kartu kekuatan religi, dan di sini bukan diartikan kekuatan religi itu hanya untuk unsur magic ya, tapi memang orang itu memang selalu berdoa, Tuhan kalau memang dia jodoh kamu, misalnya kamu itu namanya si B gitu kan, memang si B ini jodohku ya, tolong permudahkan jalanku gitu ya. Ternyata mungkin Tuhan mempermudah jalan kalian dengan doanya dia, dan gak sengaja kalian bertemu dengan cara dia juga minta tolong sama kamu untuk segala bantuan, ternyata Tuhan mempertemukan lagi gitu ya, yang pada akhirnya dia sudah melupakan juga hal-hal yang tidak enak itu, dan kamu juga sudah memaafkan dan melupakannya. Jadi sehingga langkahnya enak ke depannya, itu dia. Jadi yang nomor 4 sekali lagi, apakah kamu sudah mengenal jodohmu? Aku jawab sudah. Dan kira-kira orangnya siapa, itu adalah entah itu mantan pacar kamu atau sosok orang yang pernah suka sama kamu, tapi mungkin pada saat itu kamu belum berani untuk mengiyakan atau menolaknya. Jadi kayak kesannya tuh gantung, tapi ya gantungnya nggak gantung yang wajib gantung, tapi gantungnya karena ya mungkin pada saat dulu itu cinta-cinta monyet, jadi tidak terlalu diambil arti. Itu dia teman-teman, aku udah jelasin nomor 4. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Sekali lagi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan follow Instagram aku @pit_tarot. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.